Oke yuk podcast. Halo Mas Wiko, piye kabar piye? Alhamdulillah. Ya apa kabar ya bang? Guys, headphone. Kau no Mas, kan duwe aku aja Mas. Sabar. Eh, Bertahap lah ya. Edmundmu ini kayak matu-matu antam. Wis suwe gak gawe konten bareng iki. Gimana waktu nih kak? Pas lu malah Jawa terus. Udah lama nih gak bikin konten bareng Mas kita Mas. Ya gimana? Waktu nggak nggak menentukan. Iya, masih belum dipertemukan. Mungkin gitu ya. Mungkin nanti lah. Mungkin sabar. Ini kita membuat bukan hal baru, mengenang Mas, bukan. Kalau Apa? dibilang mengenang ya bisa mengenang. Kalau dibilang baru ya baru. Baru ya wis lah. Kita menjalani yang masih ada jalannya, mungkin gitu Mas. Apa sih yang bulat? Jelas aja. Oke. Oke, di sini kita bakalan bahas seputar horor dan kita ambil tema malam ini pocong. Seperti itu. Kita akan mengulik seputar hantu Indonesia yang Apa? Suwe. Cinta ini. Durasi lo. Gini durasi. yang paling fenomenal. Wah, ndretek. Ayo Mas, Kak apa wis? Ayo. Iki boleh lebokno iku. Loh, sampe ngomong iki dilebokno iku mlebu. Kata itu iku sing. Soalnya guyu iki, Bang. Oke, Mas. Sebelum tambah jeru ya pembahasannya kita. Kopi nikmat. Kopi putih Kopi putih nikmat. Nyaman diminum. bersama kita ngopi. Wah, kene to, gak ketok, Mas. Santai ngono lho. Ada lepeknya. Nih, Kopi mama. kopi mama. Ibuku. Saya lanjut. Oke. Kok malah aku sih ngomong. Yo iki podcast. Masuk. Ya, kan cek kak. Cek kak. Mandek. Nah, masuk. Iya jadi kayak Iro. Anu nih, kunci jawabannya. Dadi ngene, Mas. Kok Jawa ya? Sebelum semakin dalam, Mas ya. 3 kata lah yang menggambarkan pocong. Pocong. Hmm. Serem. Hmm. Serem. Terus lompat. Guling. Hah? Guling. Kok guling? Guling. Hah? Kan mirip tuh guling. Oh, taline. Heeh, sih kadang wong mikire pemene golenge putih. Cuman Tapi guling itu kebanyakan putih. iya, kan kadang ono sing wedi makane gak warna putih. Oke, pocong. Sedikit bukan cerita ya, apa? Aku kan pernah anu, Mas, baca-baca artikel itu sebenarnya pocong itu berasal dari asap, Mas. Asap yang muncul di tengah-tengah pusar kuburan. Lah, habis itu asap akan menjadi makhluk kecil. Makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya. Jadi kayak dia keliling. Habis itu sempurna lah wujudnya itu. Akhirnya kayak pocong gitu. Tapi kenapa banyak orang yang bilang itu mayat yang sedang pakai kain kafan disebut pocong. Lah, kenapa menurut sampean? Menurut sampean nih. Ya, kalau menurutku ya, pertanyaannya kan kenapa pocong itu terbentuk ya ibaratnya dari mayat seseorang lah ya. Kalau menurutku ya gara-gara tali nggak dilepas lah ya. Sama seperti kebanyakan masyarakat lah. Nah, kalau tali gak dilepas nih, kan banyak orang bilang itu kalau apa udah tali nggak dilepas, itu katanya arwahnya gentayangan. Nah itu, Kalau menurutku gara-gara kentanyangan harusnya ya kan sesuai apa aplikasi. sesuai tata carane orang mengubur lah.
tali kan dicopot ya, kan dilonggari tuh. Oh kabeh kan telu, 3 itu kan. Tiga ikatan itu kan harusnya ikatan. dilonggari lah. Mungkin gara-gara si mayat ini mau minta tolong ya kan, buat ngelepas tali mungkin sih. Soalnya kan perwujudan pocong kan tali bener-bener masih keikat, nggak lepas. Mungkin itu makanya sampai kalau gentayangan. Kan menurut sampean bebas atau berargumentasi gitu. Oke. Kan kirain ya, aku kan baca-baca tuh Mas. Maksud asal usul pocong gitu. Ya kan titik, sedikit gitu Mas penjelasannya. Dari asap terus jadi makhluk. Lah wis kan gitu tuh ngono. Makanya ya kadang mau ambil tema ini tuh sedikit bingung sih. Cuman ya mulai dari ini. Ini kan paling atas Mas, terpopuler. Di Google itu terpopuler ini Mas. Nomor 1. Berarti hantu fenomenal. Oh, fenomenal di Indonesia tapi. Di Indonesia. Ya. Lah, menurut sampean pocong ada singkatannya enggak? Pocong kan kalau setauku ya. Aku pernah baca artikel itu. Artikel. R3. Pocong itu asal usulnya dari nama ini loh, Melayu kalau nggak salah. Tapi enggak sih. Aku ya lali. Ya terus. Ya gak aru, kan gak ono singkatan. Oh, gak ono singkatan cuman iku ancen jeneng. Kata pocong itu berasal dari Melayu. Melayu kan iki tuh. Hantu bungkus tuh ya. Hantu bungkus kan Malaysia apa ya? Lali aku. Kan pocong ya bungkus tuh. Beda. Lek Malaysia iku jenenge hantu bungkus. Oh, pocong. Tapi nek Indonesia iku pocong. Tapi lek oh iya kayak beda daerah itu mesti beda sebutan. Beda sebutan. Tapi kebanyakan orang pocong yang ngerti lah. Tapi Mas, aku udah bukan baca ya, kayak memahami lah. Pocong itu singkatannya Po. Aku gak yakin. Seta lah kan. Enggak bisa cekak tekan. Ayo ber. Lah. Pocong Mas ya. Pojokan Mas. Sering kan pojokan-pojokan. Iki pojokan sik masuk. Cono iki lho. Kono. Di situ. Cono itu bahasa anu. Aduh, kendaraan apa ini lewat? Weh, lewat weh. Cono. Kono iku wis. NG. Ngeri. Kan? Pojokan Cono ngeri. Pojokan kono ngeri. Berarti pojokan kono ngeri. Kan main, dia enggak? Tapi masuk enggak? Isti masuk. Masuk. Oke. Kan kita nih bahas pocong, Mas. Nah, Saman ada nggak cerita atau Saman pernah lihat sendiri gitu? Pocong itu kayak gimana, mukanya gimana gitu. Pernah nggak ada cerita atau apa gitu? Jadi kalau kebanyakan di film ya kan. Pocong mesti digambarkan ya kan. Raut muka wis iki pucet, kadang raut muka wis hancur lah ya. Hitam. Cuma pernah aku ngalaminnya kejadian. Kalau dibilang kos-kosan di tempatku itu angker ya lumayan angker. Oh sing sekarang tinggal itu. Ya kos-kosan wis pertama kali kos yo nang kono. Oh iya sih. Dari mulai ngekos itu udah kelihatan lah hawa-hawa yang sumerbak. Oh, haruman. Enak. Oh ya, jadi gini. Sebelumnya Mas Viko ini punya bukan kelainan ya, kelebihan gitu. Jadi dia bisa ngerasain bahkan bisa ngelihat gitu. Barang-barang yang ya sejenisnya lah Mas ya. Ya kurang lebih lah. Kalau ngelihat belum lah. Belum. Tapi kadang blur-blur gitu ya. Kadang ngelihat, kadang lebih ke energi. Energi gitu. Itu kelebihan atau belum tahu terus belajar atau gimana Mas? Kalau belajar sih. Belajar. Kalau kelebihan enggak. Kan ada tuh orang-orang yang dari lahir udah weseh ngono lho Mas. Biasanya disebut
Indihome ya. Lah, ini home. Anu mampet iku. Oke, lanjut. Iki tak ceritano singkat aja ya. Heeh. Kamar di kosan, Heeh. kosan di tempat itu ada 5 kamar ya. Ya 5 kamar lah. Yang paling ujung ini sering kosong. Pojokan itu. Pojokan. Ini kamar yang paling kecil, paling murah. Ini sering kosong. Jarang yang mau nempatin. Soalnya Dekat kamar mandi tuh. Heeh. Heeh. Di sini mulai kerasa kayak hawa-hawa wis gak enak lah. Tiap ke kamar mandi ya kan. Dulu masih ada apa maksudnya? Masih ada lampu di sini. Lampu kamar mandi masih ada. Lampu depan lah, bukan lampu dalam. Lampu luar masih ada. Sekarang udah nggak diurus lah. Dari pihak kos tah? Dari pihak Apa? kos. Dari pihak kos. Pihak kos. Udah nggak mau ngurus lah berarti. Terus. Kan di sini ya. Kamar kosku kan nomor 3 dari depan. Nah, dari depan jalan. Nomor 3 dari depan ya kan. Pas kosan yang nomor 4 ya kan. Ini pas mau pindah kos, kosong kan. Pintu nggak ditutup. Aku kan pulang kerja malam ya kan. Ramen. Nah, pulang kerja malam ya jam 2 jam 1-an lah. Pasti kalau pulang kerja mesti mandi aku. Pas balik dari WC ya, dari kamar mandi. Dari arah pintu ini. Kayak ada ini suara Kewan paling. oke. Aku pikir, Pikir positif. ya mungkin tikus lah apa gimana. Tikus sekarang gitu. Ngek. Terus. Bisa aku mikirnya positif ya kan. Balik ke kamar wis. Besoknya ada lagi. Kejadian sama. Di tempat sama. Di tempat sama. Sekitar jam segitu gitu. Soalnya aku pulang kerja jam segitu gitu. Segituan enak. Segituan. Segitu. Terus. Mari ngono. Iya. Besok kan hari ketiga. Hari ketiga pas aku jemur ya. Pulang kerja nyuci, jemur. Malam-malam ngono. Waktu Waktu hidup. waktu hidupku malam. Iya, nice. Siang istirahat. Oke. Aku masih ingat itu apa? Jemuran ada 12 baju lah. Yang 3 dari 12 jatuh. 3 dari 12. Berarti Pas aku mau balik ya. tinggal 9. Pas mau turun lah. Kan jemuran di atas, di lantai atas ya. Deket tandon. Pas mau balik ya, ikut jatuh. Pas mau balik. Pas mau balik jatuh. Padahal aku yo pakai- masih basah toh. Padahal pakai ini, pakai apa? Jepitan. Hanger. Enggak pernah pakai jepitan. Hanger. Hanger. Kan misale angin ya. Hmm. Kalau hanger kan geser-geser toh. Isiku. Itu mulai Ada lah ya tanda-tanda lah. tanda. Pas hari bulan berikutnya lah. Pas aku ngekos. Muncul di ini. Sama di lantai atas itu. pas jemuran. Kan tandon ini tuh. Bukan tandon yang plastik loh. Bukan bak yang plastik. Tandon langsung jadi. Yang semen. Kan dulu itu apa? Dijadwal buat nguras tandon sama kamar mandi. Ya kan. Itu tiap minggu bagian sendiri-sendiri. Jadi di giliran. Pas giliranku nguras. Dari sisi apa ya? Pojok kiri ya. Pojok kiri. Kan misal ini tandon. Sini tangga. Pojokan sini. Pojokan tangga berarti. Bukan. Pojokan tangga. Kayak ada ini. Kelibatan putih. Turun. Malah turun. Turun. Terus.
Pas aku nguras turun. Oh, tapi posisi sampean di atas. Aku di atas nguras. Oh, di atas. Aku di atas nguras, dia Cuman turun. kelihatan putih itu turun. Nah, Ngeri. tapi kalau bayangan tapi bener-bener jelas kok. Aku lihat bener-bener jelas putih dia turun. Kalau wujud nggak terlalu kelihatan. Ya merinding lah. Merinding pasti merinding. Cuma ya apa? Pas aku habis nguras. Mandi terus tuh tidurlah istirahat. Besok pas di kamar mandi pas. Apa? Kan posisi padahal kamar mandi ya lampu terang didodok Padahal malam tuh. malam. Habis itu nggak ada apa? Langkah-langkah manusia yang kayak kan kamar mandi ini 2 tuh. 2 kamar mandi. Lu kan tahu tuh. Lah ya 2. Dua tok. Aku sering di kamar mandi kalau dari arah sini yang kanan. Jarang aku pakai yang kiri. Iya, sing kanan. Padahal aku tahu yang kanan paling serem. Padahal aku tahu. Sing alasannya kewan itu. Hewan-hewan kecil-kecilnya. Di sini jujur aku nggak suka karena banyak cecak ya. Banyak Cecak. Iya. banyak cicak sini. Kalau sini jarang. Soalnya atap nggak bolong. Oh, takut cicak. Soalnya kalau yang kiri atapnya bolong, makanya aku pilih yang kanan. Cicak, oke. Cuma aku ngerti kalau sini paling ngeri. Soalnya deket sama kamar yang Kamar kosong. Dan jarang ditempati. jarang tempat. Tapi apa kan pernah tuh Mas kesana kesana. Emang penghuni kamar pojok itu mesti gonta-ganti ya? Mesti kontakan. Iya. Nggak pernah awet lah. Jarang. Kalau yang paling pojok deket kamar mandi pasti kosong. Jarang yang malah sing ini sebelahnya pas yang nomor 4 itu yang pasti gonta-ganti. Yang pasti gonta-ganti. Selama aku di situ 3 tahun lah pasti gonta-ganti. Kalau yang pojokan sering kosong. Pas kemarin ada orang baru sih 2 minggu tok Sing tebal. keempat apa sing kosong? Sing kosong, Sing kosong. sing kecil. Lho. 2 minggu tebal. Lah mesti gonta-ganti kan? Mesti gonta. Sebelah situ. Kalau sing keempat sing gonta-ganti. Kalau sing kelima sering kosong. Yang awet cuma 3 tok wis. Iya, pertama. Kedua, mbak nggone sampean ketiga itu. Kadang aku lah pas iki, pas yang keempat ini kosong. Ngeri. Oh, berarti kalau 4 kosong berarti 45 kosong. 45 otomatis kosong. Otomatis aku paling deket sama kamar mandi. Kamar mandi. Itu yang paling tak hindari wis, kamar mandi itu. Cuma aku pernah ngerasa sih kalau lihat enggak di pojokan kosku pas pojokan kamar masih pojokan kamar sebelah kalau dari pintu ya kan sebelah kanan pojok kanan yes iku poci kalau wujud secara wujud yo cuma enggak ini sih enggak remuk-remuk lah tapi itu jelas kan antara poci apa kunta kunti kalau ngerasa aku yo iku poci cuma wajahnya pucat lah enggak sampai remuk kayak di film-film kan make up memperdalam ya. Kenal ini kan Roes kan dulu pernah ini pertama kali aku datang Roes ini di kamar 4 ya. Oh awalnya nempatin kamar 4 oh berarti bukan nomor 2 awalnya bukan nomor 4 terus nomor 2 ini kosong jadi 1, 2 kosong terus 3 aku 4 Roes sering jadi apa anaknya kan masih kecil ya paling umur 1-2 tahunan lah anak segitulah ini peka masih peka nggak kuat sering nangis tengah malam tiap aku pulang kerja mesti nangis akhirnya pindah ke kos nomor 2 sama di situ tiap tengah malam nangis akhirnya kan pindah kos
Oh, berarti kan banyak orang bilang kan apa bayi atau yang masih kecil itu kan peka banget ya Mas kalau ada apa sejenisnya itu ada di sekitarnya gitu kan. Soalnya kan kalau ya katanya orang-orang kan dosa masih belum ini, masih belum punya dosa, masih bersih. Iya sih. Karena apa? Karena belum balik seperti itu. Jadi dia kan masih apa ketergantungan sama orang tua gitu. Mungkin itu. Kalau paling ngeri, kejadian paling ngeri di kos. Poci tapi ya. Oci. Kalau dari arah ini, kos kan sempit ya. Ya kan? Ini tahu sendiri kan. Kencengnya jalan masuk, ya kan? Kan otomatis ini tuh, kalau kencengnya jalan masuk. Lihat kan, kamar mandi. kamar mandi kiri kan. Yang kiri. Kamar mandi kiri terus Sama tangga. Ya kan? Pas di tangga pas. Berdiri. Pas di tangga pas. Aku cuma lihat ini tok. Apa? Seginian tak. Jadi segini atas Oh, nggak kelihatan. Soalnya ketutup ini. Bagian batasannya tembok lah. Ya kan batasannya tembok atas. Jadi kan tembok atas terus tangga kan. Lah itu habis lihat itu langsung hilang apa sih ada di situ terus waktu masukin motor nih. Lah itu masih ada apa udah masukin motor itu udah nggak ada. Terus kayak sawanan. Oh, kayak Jadi kayak ini sih kayak cuma beberapa detik lah. Akhirnya antara ngeri dan terpaksa. Mau nggak mau aku ya tetap pulang. iya. Kan cuma di situ tidur. Akhirnya pas itu nggak berani mandi. Jadi cuma cuci muka ya kan langsung. Dan cuci muka kan juga ke kamar mandi. Enggak, aku ini Oh, di keran depan kos. keran depan. Jadi nggak berani ke kamar mandi. Kalau kejadian paling ngeri di kos itu. Kalau di rumah ya banyak, di desa banyak. Cuma kalau di sini selama aku di 3 tahun maksudnya. lebih lah. Kalau di kos 3 tahun, kalau di Surabaya hampir 5 tahunan. Paling ngeri. Ya, kalau ini nggak punya pengalaman kalau tentang poci. Nah gini Mas, kan aku ini tipe orang yang Mas. Jadi ngerasa ya enggak gitu. Jadi mati rasa gitu loh Mas. Tapi jadi kan dibilangin nih kan sama bapak aku itu bilang kan kalau orang tambah takut itu tambah ditakutin lah. Menurut sampean bener enggak gitu? Pasti Toh. pasti. Nah, semenjak ada kata-kata itu, aku kalau kayak misalnya nih kencing kan sembarangan, enak. Kopi putih, warnanya coklat. Berani Anda. Nah, habis itu kan sering kan waktu keluar gitu kalau nggak ada kamar mandi kan kencing di apa liar lah, kencing di sembarangan. Nah, habis itu kan kayak lah kan kalau ngelihat gini kan pasti kelihatan toh lah kayak gini ada kamera ada anu kan kelihatan gitu meskipun nggak noleh gitu kan kelihatan lah habis itu waktu kencing itu kan wah tuh kayak ngerasa gitu sih kayak ngerasa habis itu kan ingat lagi nih kata-kata bapak kan apa bilangnya kan jangan takut kalau kamu takut tambah dia itu tambah berani deketin atau goda lah gitu kan lah akhirnya malah tak toleh aku malah noleh nggak ada nah, menurut sampean ya orang yang ngerasa lah ini misalnya nih ada poci orang ngerasa itu beneran ada atau apa kadang cuma halusinasi kadang juga bener jadi kita nggak bisa mastiin kalau kita nggak bisa ngelihat. Berarti nggak jamin itu ada dan nggak jamin itu nggak ada. Jadi antara dua pilihan. Dua opsi lah ya. Dua opsi. Cuma kita disaranin ya, jangan ya situlah kencing sembarangan jangan. Ya. Kalau benar-benar kepepet. Ya.
kan kepepet waktu itu. Mending pamit atau baca doa minimal. Iya sih, apa ada Mas pengalaman itu temanku nih ya. Itu kan kencing sembarangan tuh. Lah itu aku udah tak bilang kan, udah pamit gitu kan. Nah, itu malah gak pamit. Dia malah istilahnya alah namanya masih dulu kan SMP lah, sekitar SMP-an itu malah dibuat mainan Mas kencing. Ser-ser-ser gitu. Tahu kan? Terus biasa lah anak kecil. Lah. Tapi kan Itu di masa-masa dulu lah. iya, tapi kan sekecilnya, tapi kan udah bisa mikir toh. Kalau pasti kalau apa dibilangi pastinya udah nangkep toh, meskipun itu masih belum dilakuin. Nah, paling enggak kan dilakuin lah. Itu kan istilahnya kan ya sakral toh. Iya. Takutnya ngikut ke rumah kata orang dulu. Nah, habis itu dia seketika di jalan itu kayak diem. Nah, aku nggak kan tak gonceng itu. Nah, aku bingung ini apa yang di sana itu ngikut atau emang dia nggak pengen ngomong gitu. Kenapa? Gitu yuk kan nggak tahu tuh sampean di situ. Cuman kan paling nggak katanya sampean kan belajar mungkin tahu lah kenapa atau emang beneran ngikut atau kenapa gitu. Pertanyaannya kan kenapa anaknya diem ya? Gara-gara Kan padahal sebelumnya kan orangnya kan kayak aku guyonan gitu. cablak lah. Ya kalau menurutku diikuti lah kayaknya. Soalnya kan gini lah. Gimana kalau rumahmu dikencingi orang? Iya sih. Ngamuk nggak? Iya. Ya, wes gitu. Kecuali kalau orang itu pamit, bener-bener kepepet lah. Ya. Otomatis kalau kamu nggak ngizinin, ya kamu inilah suruh ke kamar mandi. Antara dua pilihan ya. Yang penting dia kan udah pamit. Kecuali lah dia nggak pamit. Nah, situ toh. Habis itu kan nek lah kalau dari apa sisi manusia kan pasti misalnya ada nyelonong masuk nih kan pasti langsung teriak toh, "Weh siapa?" gitu kan. Mungkin kalau dari apa hantu itu kan mungkin caranya begitu, bener tuh. Mungkin gitulah caranya kan beda tuh penyampaiannya. Nah, cara nih apa? Bukan ngungkapin sih kayak ya Negur. bergerak ya negurnya itu kan beda ya, Padahal kan kita beda alam, beda alam. beda sisi. Oke mungkin segitu aja Mas apa pembahasan ya horor ya Mas ya, horor tuh sering pasti manusia Mas pastilah nemui pocong, iya enggak sih? Ya nggak semua, tapi kan lebih ke pasti tahu lah. Nah, pasti tahu lah. Pasti tahu. Makanya kan di Google itu terpopuler. Ya nggak di Google yus. Itu masyarakat luas pasti tahu pocong itu apa. Congki, pocong, poci wes. Itulah biasa. Lontong kalau kita ya. Plesetan biasanya kan banyak plesetan. Itu jadi mungkin kalian kalau apa penasaran atau apa ya Mas yang kita jalani sebelum apa kemarin lah kita membuat video kan beneran ke lokasi tuh Ya real. real Kalau nggak benar-benar kelihatan. Ya jadi kita pernah ya bukan pernah ya towo apa berkali-kali gitu membuat video memang nggak nampak gitu, cuman pasti kalau yang lihat video kita yang di channel Ruko TV kalian cek aja, kalian lihat gitu. Kalau kalian emang kayak Mas Piko ya kayak tahu gitu habis itu bisa ngerasain oh di sini memang ada gitu, pasti tahu ya Mas ya. Ya insya Allah lah tahu lah. Soalnya kalau kita benar-benar nggak ngebuat-buat lah. Kadang kan ada orang nggak percaya gara-gara nggak nampak gitu kan. Kan udah beda server ya kan. Ibaratnya kan udah beda server, kita beda alam. Kalau kebetulan nangkep itu inilah cuma 1001. 1001. Dan banyak juga nih ya, aku bukan saranin, aku apa sharing lah. Yang nangkep sedetail mungkin itu settingan, bener nggak Mas? Sedetail mungkin sampai gerak-geraknya gitu loh Mas. Kan ada tuh. Bisa dibilang, cuma kadang ya Memang ada sih sebagian. Jadi ya adalah sebagian yang real, ada sebagian yang settingan. Jadi
menurutku ya yang buat yang nampak ya itu apa pasti susah lah cari konten apa kayak gitu loh nampak terus loh mas kan susah tuh masa ya setiap misalnya nih seminggu 2 kali lah dia buat video horor di lokasi langsung itu nampak terus seminggu kemudian nampak terus kan itu kayak nggak mungkin gitu tuh. Kecuali kalau maksudnya gini, kalau real kita nggak direkam berarti. Nah Kalau kita nampak misalnya benar-benar ngelihat, lihat sendiri nggak nggak lewat kamera lah ibaratnya, itu masih bisa dinalar lah. Kalau udah nangkep ke kamera, ya kan, aneh. Beda kalau kamera sing mahal, iya itu kan yang pikselnya lebih gede, jadi kan masih bisa dinalar. kemarin di Ruko TV itu ada yang pakai kamera itu G7X itu Max tuh lah habis itu ada yang pakai handphone tapi dari dua itu kan ada tuh mas meskipun nggak nampak tapi tanda-tanda gitu loh mas kayak ngezoom sendiri ada itu yang kalau nggak salah yang pisang mas ya kuntilanak ya itu ya Kalau dibilang kejadian janggal banyak. banyak Yang paling parah kalau menurutku yang ini, Gedung Onesa. Kalau kalian bisa Ya. cek lah di channel Ruko Ruko Jadi TV yang Gedung Onesa sampai kamera sampai bener-bener mati. Indonesia Lidah Jadi itu bertiga tuh bertiga kalau kalau di video nggak kelihatan, soalnya nggak ngalamin real, kita nggak mungkin lah sampai ini apa kita juga nggak bawa kamera banyak gitu jadi cuman pakai kamera satu satu, jadi ya satu aja jadi kayak yang nampak misalnya Mas Wiko dulu ya udah aku yang nge-shoot gitu jadi ketika Mas Wiko yang nge-shoot ketika aku yang nge-shoot Mas Wiko yang apa kayak explore gitu lah itu aku bilang Mas kameranya mati lah seketika kan apa langsung mati nih gak kerekam lah habis itu Mas Wiko bingung loh serius ya dikirain aku bercanda nih padahal serius ya kan bertiga habis itu apa aku Mas Wiko sama pacarnya Mas Wiko itu ikut Mas pacarnya Mas Wiko itu udah lari ya udah lari lah seketika Mas Wiko ikut ya udah lari semua ibaratnya gini lah, satu panik lah semua panik. semua panik lah habis itu ya kita sempet-sempetin masuk dikit nggak sampai ke gedungnya itu buat closingan Nyempet-nyempetin closing. ya masa kita opening terus ada isi gak ada penutup gitu akhirnya nyempet-nyempetin di depan gedungnya gitu mas ya itu pengalaman sih Jadi sebenarnya pas di Onesa kan kita juga ini pengen ngebuktiin lah, katanya ya kan, kata masyarakat lah, kata orang banyak, waktu maghrib itu kan waktu paling ini keramat lah, paling angker. Jadi kita shoot pas bener-bener waktu maghrib. Jadi posisi pas pintu masuk ya kan, pintu kayu tuh enggak pintu ya, masuk pas itu kamera mati kan aku ngeliat sisi sini kayaknya, kamu kan nggak ngeliat tuh. tiang-tiang itu sisi sing terang itu tuh kan aku di sing bagian tembok Kan pas aku ini ngeplay lagu nih ini lingsir Lingsir. kan, pas di sisi sini cuma nggak masuk kamera sih, kayak ada yang ini datang kan sempat ngeblur tuh kamera. Bro. Pas, Kok pas ini kayak ada yang ini apa masuk pas nyoba ngedit pas yang di tiang-tiang ya kan. Kita naikin brightness, kita turunin ya kan, kayak ada yang ini poci poci cuma nggak berani mastiin lah. oh ya dan itu mas kan waktu ngedit nih kan kalau misalnya ngeblur atas apa dasar kameranya atau apa kita goyang nih mungkin gitu kan kalau ngeblur dari kita tapi kan ngeblur itu gini kan mas gitu kan kayak orang lewat gitu kan ngeblur Harusnya kan kalau posisi normal lah, kamera normal kan biasanya nangkap cahaya kan masih ini fokus lah, nyoba fokusin ya kan ngeblur dulu baru fokus ya kan. ya Cuma enggak ya kan, kayak ada yang lewat nah ya kan gitu ngeblur loh nggak jelas gitu pas ini itu yang pakai kamera tuh. iya pakai Mesum. kamera pakai kamera Museum sing pas di ini pisang
Oh iya itu yang kuntilanak itu. Sampai pernah. Ya sing hampir kesurupan itu tuh aku. Sampai ngomong ini. Itu gak kuat sih, sumpah. Itu jadi aku orangnya ya aku gak minta memang dari kecil sampai sekarang itu gak pernah kesurupan Mas. Lah habis itu semenjak konten di Ruko TV itu kan Mas Wiko sendiri tuh yang minta apa horor ayo. Nah, sebenarnya aku gak mau gitu loh. Masa aku kan bukan istilahnya bukan apa Bukan passionmu. nah bukan passionku gitu kan, aku olahraga suka gitu lah, habis itu guyon gitu kan. Kalau horor waduh serius apa enggak ini, waduh ya udah lah ngikutin. Nah habis itu lah dari situ aku udah mulai sedikit peka, energi yang kayak aneh, habis itu sering kayak mau kesurupan. Boring. Ya udahlah. Oke Mas, terima kasih nyempatin waktunya ya. Kalau bisa lah temenin lagi buat kontennya. Kalau bisa ya kapan-kapan lah kita undang. Kalau bisa ya bertiga gitu, ngomong-ngomong langsung ke orang narasumber ya. Narasumbernya kita ceritain gitu. Jadi tema pocong kali ini udah selesai. Buat kalian yang belum subscribe buruan subscribe. Subscribe channel Potang Fun. Nah, habis itu kalian mau selanjutnya mau konten apa, maksudnya mau bahas apa. Jadi kita tetap mau ya ngulik-ngulik horor lah gitu ya Mas ya. Oke, saya Botang dan sebelah saya Viko. Oke, terima kasih. Podcast selesai. Thank you.